Pacar gadis itu hanya makan satu suap nasi daging buatan calon mertuanya. Tak disangka detik berikutnya dia langsung berbalik badan tanpa berkata apa-apa dan lari keluar rumah. Lalu di tengah teriakan histeris sang gadis, dia berdiri kaku di jalan dan ditabrak mobil hingga tewas di tempat. Melihat itu gadis itu langsung hancur total. Karena ini adalah pacar kelimanya, yang juga tewas bunuh diri setelah makan nasi daging buatan ibunya. Kali ini dia tak mau diam lagi. Dia langsung melapor ke polisi dan mengatakan bahwa semua mantan pacarnya bunuh diri setelah makan nasi daging buatan ibunya. Dia curiga ada racun di dalam makanan itu. Tapi hasil pemeriksaan membuatnya kecewa. Karena polisi menyatakan nasi daging itu tidak bermasalah. Setelah itu ibunya dibebaskan tanpa dakwaan. Namun gadis itu tetap tidak mau percaya pada ibunya. Karena dia tahu dengan jelas, sejak ulang tahunnya yang ke-17, ibunya selalu menunjukkan sikap benci pada semua laki-laki yang mendekatinya. Saat melihat orang-orang membicarakan ibu dan nasi daging pembunuh pacar, gadis itu langsung marah dan bertanya pada ibunya, apa sebenarnya yang ditambahkan ke dalam makanan itu? Karena ibunya tidak mau menjawab, dia pun mengancam ibunya. Tak disangka jawaban ibunya adalah itu bukan urusanmu. Gadis itu langsung hancur. Karena selama ini setiap dia menutup mata, yang terlintas di kepalanya hanyalah momen kematian para pacarnya. Dia pun berlutut di depan ibunya dan memohon untuk memberitahunya kebenaran. Tapi ibunya tetap dingin dan tak tergoyahkan. Bahkan dengan kejam mengusir gadis itu dari rumah. 3 tahun pun berlalu. Gadis itu bertemu pacar baru yang lembut dan penuh perhatian. Dan hari ini adalah hari pernikahan mereka. Saat itu pacarnya menutup matanya dengan kain. Katanya sudah menyiapkan kejutan untuknya. Saat dia melepas kain penutup dengan penuh harapan, sosok ibunya tiba-tiba muncul di depan mata. Saat itu juga gadis itu panik. Tapi pacarnya membujuknya dengan lembut. Katanya pernikahan hanya sekali seumur hidup, dan tak lengkap tanpa kehadiran ibu. Saat itu orang tua pacarnya pun datang menyapa dengan ramah. Tapi ibu gadis itu sama sekali tak menggubris mereka. Dia hanya membawa semangkuk nasi daging, lalu berkata pada pacar gadis itu, kalau ingin menikahi putrinya harus makan dulu nasi daging ini. Gadis itu langsung memberi syarat agar pacarnya tidak makan. Untungnya pacarnya mengikuti saran itu. Lalu gadis itu buru-buru membujuk ibunya agar tidak membuat keributan di hari pernikahannya. Tapi ibunya tak menghiraukan, dan malah mendorongnya. Lalu memaksa menyuapkan nasi daging ke mulut pacarnya. Tak disangka detik berikutnya, pacarnya langsung bunuh diri. Gadis itu menangis histeris melihatnya. Dan orang tua pacarnya pun langsung hancur. Dalam amarah mereka menampar gadis itu, lalu memaksa menyuapkan sisa nasi daging ke mulutnya. Berniat menyeret gadis itu ikut mati bersama putra mereka. Tapi setelah makan nasi daging, gadis itu hanya pingsan. Dan saat dia sadar, ternyata dia sudah berada di kantor polisi. Dan setelah beberapa kali pemeriksaan, hasilnya tetap sama. Nasi daging itu tidak mengandung apapun. Bahkan polisi pun mencobanya sendiri. Dan tidak merasakan keanehan apapun. Melihat kasus aneh ini terulang lagi, polisi pun segera membentuk tim khusus untuk menyelidikinya. Sementara itu gadis itu kembali ke rumah dengan penuh rasa bersalah. Saat melihat komentar-komentar netizen, dia pun merasa sangat sedih. Tapi ibunya tetap bersikap biasa saja dan menyuruhnya makan. Melihat itu gadis itu langsung marah. Dan kembali bertanya kenapa hanya pacarnya yang bermasalah setelah makan nasi daging. Tapi jawabannya tetap sama. Hal itu membuat gadis itu mulai bertanya-tanya apakah dirinya memang pembawa sial. Tapi saat itu ibunya mengatakan, semua jawaban akan terungkap di hari ulang tahunnya yang ke-24. Mendengar itu gadis itu kembali punya harapan. Tapi begitu ibunya pergi, dia langsung menelepon polisi dan memberitahu semua ucapan ibunya. Mendengar itu polisi langsung berjanji akan meningkatkan pengawasan di rumah gadis itu. Hari ulang tahunnya pun tiba. Saat dia hendak meniup lilin, ibunya tiba-tiba mencegah. Lalu mulai menceritakan soal ayahnya. Katanya kematian ayah gadis itu bukan karena dirinya, melainkan karena karma yang pantas